Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Bapak Guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Kholisotul Hikmah, CGP Angkatan 10. Kelas 228 Kabupaten Tuban. Ibu Niswatul Arifah sebagai fasilitator saya. Pengajar praktik saya adalah Bapak Hendra Desdianto. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Adapun tujuan pembelajaran khusus, CGP mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan menggunakan model refleksi 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya memahami sejarah pendidikan di Indonesia sejak zaman kolonial hingga munculnya pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam upaya memajukan pendidikan Indonesia. Hal ini dipelajari dalam materi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan perkembangan pendidikan dan murid saat ini, diketahui bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan dengan kondisi masyarakat dan pendidikan kita saat ini. Selain itu, saya menjadi paham bahwa setiap apa yang kita lakukan berkaitan dengan cara kerja otak, terlebih terkait dengan bagaimana manusia itu bisa bergerak. Seorang pendidik perlu percaya bahwa setiap momen menciptakan peluang manusia untuk tergerak. Cara kerja otak tersebut berpengaruh pada peran guru penggerak dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Momen yang paling mencerahkan adalah saya mampu memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga saya sebagai seorang pendidik mampu menerapkan filosofi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara diterapkan dalam proses pendidikan untuk menuntun murid agar menjadi manusia yang seutuhnya baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Momen lainnya adalah saya menjadi paham bahwa setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh kerja otak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru dalam menjalankan perannya didasarkan pada nilai-nilai guru penggerak, sehingga pendidikan akan dilaksanakan dengan menghamba pada murid sesuai dengan kodratnya. Setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing, baik itu dari latar belakang keluarganya, minat dan bakatnya, maupun kondisi sosial yang melingkupinya. Dalam hal ini, guru mengoptimalkan nilai-nilai guru penggerak untuk menjalankan perannya dalam rangka memaksimalkan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dilaksanakan dengan proses menuntun berdasarkan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madjo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Selain itu, nilai dan peran guru penggerak dapat dilaksanakan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga tujuan pendidikan untuk menjadikan anak manusia seutuhnya dapat terwujud. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapat cahaya setelah berjalan di lorong remang-remang.
peribahasa tersebut menggambarkan perasaan saya dalam mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Setelah secara mandiri mempelajari melalui berbagai video maupun bacaan yang telah disajikan dan mencoba memahaminya dari sudut pandang dan pengetahuan saya semakin mendapatkan angin segar dalam memahami nilai dan peran guru penggerak pada saat sesi ruang kolaborasi untuk berdiskusi bersama anggota kelompok dan dilanjutkan dengan presentasi. Pemahaman saya semakin bertambah ketika mengikuti sesi eksplorasi pemahaman bersama instruktur. Semakin saya membaca, belajar, berkolaborasi, dan bereksplorasi, saya merasa seperti gelas kosong yang baru terisi air setengah. Artinya, saya masih perlu terus belajar, dan belajar untuk mengoptimalkan perwujudan nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan tugas dan peran saya sebagai pendidik. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa murid-murid di sekolah berada di sekolah sebagaimana teori tabula rasa, yaitu seperti sehelai kertas kosong yang masih bersih, sehingga pendidik berhak mengisi sesuai kehendak pendidik. Hal ini tampak dalam sikap saya yang memberikan tuntutan kepada murid untuk berperilaku sesuai instruksi dan kehendak pendidik tanpa memperhatikan latar belakang murid. Tentu, proses menuntun sangat minim dalam hal ini. Justru, proses menuntut banyak terjadi. Kondisi yang seperti ini mengabaikan kodrat anak yang merdeka dan bermain. Awalnya, saya juga berpikir bahwa keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari hasil kognitif murid, terlebih dari hasil asesmen akhirnya. Oleh karena itu, sebelumnya saya berfokus pada pencapaian kognitif murid untuk mencapai hasil akhir yang baik. Selain itu, dalam pikiran saya, peran guru sebatas dalam proses pembelajaran di dalam kelas, mengatur dan mengajar murid sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu, ternyata tidak sesederhana itu tugas pendidik. Sekarang, saya berpikir bahwa fokus dari proses pendidikan adalah murid, dan murid. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan kodrat anak, karena sesungguhnya murid bukanlah ibarat kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendak pendidik, tetapi murid membawa hal-hal kodrat dan berbagai latar belakang dari lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, saya sempat dalam situasi berpikir, mengapa murid zaman sekarang susah diatur? Mengapa murid zaman sekarang kurang menghormati guru? Dan mengapa tidak seperti zaman saya ketika bersekolah dulu? Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Haji Ruwantara, saya jadi memahami bahwa setiap murid harus dididik dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sekarang, saya juga berpikir bahwa orientasi dari proses pendidikan tidak semata-mata angka yang tinggi sebagai nilai akhir, tetapi bagaimana pendidikan mampu mencetak murid menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan kodratnya. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, maka nilai-nilai guru penggerak perlu diterapkan oleh pendidik dalam menjalankan perannya. Penerapan ke depan atau rencana. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah aktif dalam melaksanakan piket, pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, dan kegiatan peningkatan keimanan dan ketakwaan sebagai wujud menumbuhkan karakter anak. Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, diantaranya dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Melibatkan murid dalam perumusan kesepakatan kelas yang selanjutnya disepakati bersama antara guru dan murid, sehingga perilaku-perilaku yang ditampilkan adalah berdasar hasil kesepakatan dan atas kesadaran murid, juga keteladanan dari guru. Melakukan asesmen diagnostik pada awal semester untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan keterampilan serta pengetahuan murid sebelum melaksanakan pembelajaran atau kompetensi awal murid yang hasilnya akan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, yaitu untuk memetakan kelompok, memetakan kemampuan murid, atau untuk memetakan gaya belajar murid.
mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid, dengan banyak melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, juga memberi kesempatan kepada murid untuk bertanya maupun menyampaikan pendapatnya agar terpupuk rasa percaya dirinya. Mendesain dan melaksanakan pembelajaran dengan melakukan inovasi dalam pemanfaatan media atau pemilihan model pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman murid melalui pemanfaatan teknologi, misalnya melalui pemanfaatan Canva ataupun pemanfaatan Quizzes dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui kesulitan, tantangan, hambatan, dan ketercapaian dari rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian berdasarkan hasil refleksi digunakan sebagai acuan dalam perbaikan proses pembelajaran. Aktif secara mandiri, mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang mendukung kompetensi seorang pendidik, misalnya melalui BIMTEK, Diklat, dan berbagai praktik baik dan hasilnya dimanfaatkan dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Berkolaborasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan peserta didik dalam menerapkan budaya positif sekolah. Terima kasih, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.